Oke, kita mulai ya. Nah, ini kita hari ini ngebahas intercom yang pairing lebih dari dua, tapi dia tidak grouping. Artinya tuh dia nggak party. Mostly intercom itu berdua. Nih contohnya. Berdua, 1 poin tuh 1 poin. Bener nggak? Dua nih. Nah, kalau lebih dari dua, nah itu kan dia harus grouping namanya, harus party, rame-rame. Nah, ada beberapa intercom murah itu sudah dianugerahin sama pairingnya 6 misalnya, tapi mereka tetap masih nggak grouping. Contohnya V6 ini, 6 Plus Pro ini kan sama nih, satu cluster nih. Miu. Kalau jomblo pakai sendiri ya om, gawat amat. Rebut pacar temen lah. Ada rebut lakor. Sama kayak V6. Ini juga sama. Pairingnya 6 kan, tapi bisa grouping nggak? Nggak bisa, tentu ngobrolnya berdua. Sama si DK06. Asal yang banyak nih pencetan ABCDE-nya nih, itu menandakan dia konvensional intercom. Oke, sekarang kita masuk ke based on frekuensi. Jadi frekuensi ini dia nggak bisa grouping, dia ngobrolnya tetap berdua dengan sistem konvensional intercom. Ini intercom Bluetooth sebenarnya. Nah, kan gue udah bikin video tuh sebelumnya. Saya udah punya pacar enak amat. Udah punya. Ini udah ada frekuensinya masing-masing, tapi mereka tetap nggak bisa grouping. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Misalnya nih kita mau mudik, ini banyak dilakuin untuk ngegendong intercom ini untuk ngehemat biaya. Makanya kenapa perlunya tuh berteori. Ingat-ingat, intercom ini diciptain tuh lapisannya biasanya tuh minimal 2, lapisan intercom sama lapisan Bluetooth. Guna tahu lapisan itu buat apa? Biar kita punya studi kasus kayak begini, kita tuh tahu mila frekuensinya. Kalau ini bisa pairing 2, ini sama ini. Kan kadang-kadang kalau lebaran begini kan ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau keluarga yang anaknya kepengen ikut satu gitu. Nah, anaknya ditambahin helm atau ditambahin satu lagi, berempat. Nah, udah pernah kan kita bahas intercom yang threesome kan, sama foursome. Nah, hari ini gue pengen ngebahas gimana cara kita ngegendong intercom 4 ini agar bisa jadi apa? Grouping, minimal bertiga. Jadi kalau misalnya si aslinya misalnya dia berdua begini, kan kita kalau mau tambah orang bertiga kan mahal. Misalnya yang V6, M6 nih, bertiga udah berapa? Hampir 2,5 juta kan? Nah, gimana caranya intercom ini 3, 4 ini sama ya, secara frekuensi, secara kebetulan ini sama. Jadi ini nggak ada bedanya, secara frekuensi sama, cuman ini di-upgrade aja. Tapi frekuensinya tetap bisa pairing intercom. Nah, karena ini lapisannya 2, dari video sebelumnya itu kan kita pakai manual. Jadi yang ngobrol kan cuma bisa 2. Ini master 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ini master, ini bisa panggil kan. Nah, kita ngegrouping ini gimana caranya nih? Nah, yang paling penting itu masternya dulu ya. Ini sama kayak ngegendong. Kalau mereka orang-orang yang main intercom itu biasanya ngegendong intercom. Jadi kalau kita punya 4, pairingan 4 misalnya. Nih kayak gini nih. 4 biji gitu. Nah, kita masih bisa ngegendong di ujung-ujung gitu. Ini gendong sama yang ini di sini, ini gendong yang sama di sini, yang lain juga sama ya. Tapi masternya tetap gitu. Di jalur mesh atau di jalur intercom. Paham ya? Paham lah kalian ini pinter-pinter. Nah, ini ya kita kembali lagi ke sini. Gimana cara nyambung, karena sebelumnya ini kan cuma bisa ngobrol berdua. Nah, kalau ini sudah kita sambungin, kita udah nyalain, kita kan tinggal sambungin aja nih. Ini master ya. Ini master. Ini master.
Tuh, di reset dulu karena nggak nyambung kan. Ditahan min sama plus tuh. Tuh, udah reset ya. Ini juga sama. Jadi kayak baru udah selesai tuh, baru kalian pairingin. Yang lain silakan yang baru join ya. Nah, ini kan udah itu tuh udah connect ya. Cek dulu nih suaranya. Nih. Nah, ini jadi master. Lapisan ini sama lapisan ini udah tersambung di lapisan frekuensi intercom. Nah, si satu intercom ini itu kan dia lapisannya 2. Memang udah begitu, Om. Kalau yang ada mesh kayak M6S ini lapisannya 3, mesh, grouping sama Bluetooth. Nah, kalau ini intercom sama Bluetooth. Nah, gimana caranya kita ngejambungin 4 ini dengan satu jaringan frekuensi yang ada di sini. Sebelumnya kalau kita pakai A, B, C, D ini dia kan nggak bisa grouping tuh. Nah, yang sekali ini gue bikin banyak yang nanya, gue bikin yang bisa buat grouping. Minimal tuh bertiga, bapak, emak, sama anak. Ini untuk Drive V6. Plus berlaku untuk plus atau pro, itu sama. Dan ini berlaku teori ini untuk intercom yang lain. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau udah selesai, ini intercomnya sudah tersambung. Layer ini yang pertama, ini nyisain frekuensi Bluetooth. Yang ini pun sama, karena layernya pasti sama. Nah, itu yang biasanya digendong untuk ditarik universal. Jadi syaratnya, si penariknya itu mesti universal. Ini udah nyambung ya. Nah, yang di sini kita tarik universal. Cara nariknya sama. Nah, ini tarik. Nah, ini terkonek nih. Udah tuh. Bertiga nih. Nah. Yang sebelumnya cuman bisa ngomong 2. Jadi bisa ngomong 3. Nih perhatiin lampunya. Nih. Lampunya perhatiin. Mana yang berkedipnya cepat? Ini kan. Kalau dia berkedip cepat, biasanya dia belum nyambung. Nah, kalau dia udah berkedip pelan begini, ini tarik pasti ke sini. Nah, ini kenapa harus ke sini harus kita ketahui. Nih, jadi ini geser pasangannya ke sini. Ini bertiga udah exactly nyambung. Udah exactly sama. Nah, ini udah bisa ngegendong ini. Berarti ini intercomnya frekuensinya habis ya. Karena intercomnya udah kepake, Bluetoothnya udah kepake. Aman ya? Nih. Ini yang di sini. Ini yang di sini. Bobok nggak ada. Ya kan? Nah, ini yang ini. Ini. Nyambung ya. Ini yang ke sini. Nyambung kan? Bunyi nggak sih? Nyambung ya, bunyi ya, garing ya. Aman ya. Ini intercomnya udah positif threesome. Bisa bertiga dan ini grouping. Perhatiin ya. Ini udah ya. Ini ke sini. Jadi ini habis. Nah, kalau ini mau jalan, bapak, emak, sama anak, ini udah bisa grouping. Ini grouping paling murah yang bisa kita pakai. Terutama buat orang-orang yang kepengen murah bertiga, bapak, emak, sama anak. Oke, udah ya. Nah, karena lapisan ini sudah habis, berarti kita tinggal ngambil lapisan yang ada di sini. Itu maksimal bisa gendong 4. Nih, kita nyalain yang satu lagi. Kalau udah pakai bertiga udah ya. Tapi kalau masih mau satu lagi, boleh.